Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kami ajak untuk menyaksikan sepak bola di Babatsari, Kutawinangun, turnamen Pemdes Cup tahun 2025. Untuk hari ini sudah memasuki babak menuju semifinal. Kali ini menuju semifinal antara kesebelasan Young Boys dari Ambel melawan tuan rumah Babatsari FC. Ya, inilah babak satu, kami sudah ketinggalan ya, sudah kehilangan babak satu. Kita masih punya kesempatan untuk babak keduanya. Ya, inilah kita saksikan bersama, mari. Ya, ini masih waktu istirahat ya. Ya, peluit sudah terdengar, tanda segera babak 2 akan segera dilangsungkan. Ya, inilah ada pengedar kotak amal untuk membantu terselenggaranya turnamen Pemdes Cup Babatsari. Ya, inilah ramai sekali penonton. Ini menuju semifinal ya. Yang kalah akan ya tereliminasi atau tertinggal ya, atau untuk pulang ya. Kalau sudah tereliminasi pulang kampung ya. Yang masuk berikutnya menuju semifinal adalah yang tenang. Skor sementara masih piro-piro Mas? Iya, masih 0-0. Iya, maaf kami tertinggal satu babak ya. Skor masih 0-0. Iya Bang Din, kembali ke pertandingan di sore kali kita ini. Dengarkan komentator ya. Kedua antara dari lapangan sana, dari podium sana. Wakil dari Pansela, Pantai Selatan Jawa, ada PS Bencangan, Kecamatan Ambal. Akankah Pansela kaosnya apa? di babak kedua kali ini Bencangan Pansela kaosnya apa? atau mungkin Ya, kaosnya kuning. Ya, yang Boys atau Pucangan FC ini berkaos kuning ya. Untuk tuan rumah Babatsari FC dengan kaos hitam. Ya, inilah babak 2. Segera dimulai, menunggu peluit meniup wasit. Dan kita dengarkan komentator. kali ini bola diawali, dihadapi oleh anak-anak Perseba Babatsari. Sudah dilakukan, tampak di depan seorang Teguh, umpan ke belakang, masih pada Tara lambungkan, Teguh yang dituju, balik lagi, terjadi duel, perebutan bola, Yubi, masih Yubi, pada Fajar rupanya, masih Fajar yang dimaksud adalah Sabito, namun gagal, kembali seorang Nathan, masih Nathan, mendapat gangguan dari seorang Apik, datang Arifur Rahman, clearance saja oleh seorang Ari masih lambungkan bola, andas oleh kepala nomor 22 Arifur Rahman bersama dengan seorang Apik, ada Rahman, sayang sekali kontrol bola yang kurang lengket dari Arifur Rahman, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PS Bencangan yang lagi-lagi akan dieksekusi oleh Agus Riyandi, mantan pemain PSIS Semarang, lambungkan bola, tinggi datangnya, umpan LDR, membelah samudera lautan, antar kota antar provinsi, andas lagi oleh nomor punggung 15, masih saja, Wow, lambung jauh sampai rekan panitia yang berada di hingga sisi sebelah bolanya di atap rumah orang. mengambil bola demi kelancaran laga pertandingan sore kali ini. Balik lagi. Ya, ini pemain angka 9 lemparan ke dalam, kali ini akan dilakukan oleh seorang Teguh. Teguh. Lemparan jauh seperti Pranamaran sudah lakukan,
namun lagi-lagi sang kapten dari PS Pucangan mampu mengandaskan, kirimkan bola lagi pada seorang Ari, namun lebih dekat pada Agus Riyandi, beluklah dipetik di udara. Agus Riyandi lakukan bola tinggi mengganggu penerbangan pesawat domestik, kandas lagi kepala oleh dari seorang Tara dan Fajar, kandas oleh nomor 12 ada Arvin. Balik Soleh datang dari bangku pemain pada Yuda Macedas. Skor masih 0-0. Hampir saja yang Boys Pucangan hampir berhasil, berarti belum. Ya, menghasilkan tendangan sudut untuk Pucangan. Dengan tangan kirinya yang lebih panjang mampu mengandaskan, syuting langsung keras dari seorang Yuda, namun masih mengancam. Yuda lakukan seorang pojok, kembali lagi Tara mengclear, datang seorang Apik membantu pertahanan, namun masih gagal lagi. Arvin pada sang kapten Wawan, masih Wawan lambungkan bola siapa yang dituju, lebih dekat pada Raihan, sang penunggu gawang kali ini. Raihan lambungkan bola, masih kandas lagi ke kepala. Soleh kontrol dada yang epic rupanya. Soleh Bali Yuda sama umpan 1-2 lolos. Rupa-rupanya lagi-lagi seorang Nathan masuki terperangkap offset, bahkan dari anak-anak Persebo Wonosari. Kembali lagi terjadi counter attack yang cepat, namun masih kandas oleh seorang Arvin. Kembali Abdul Ali lebarkan bola, siapa yang dituju? Lagi-lagi kali ini giliran Yuda. Handsball. Bahkan offset kali ini dari anak-anak Persebo Wonosari masih sangat efisien untuk mematahkan sampai dengan dari anak-anak. babak 2 ini masih skor 0-0. Mohon maaf, babak 1 kami ketinggalan, tidak bisa meliput. Namun lagi-lagi seorang Fajar tak mampu menjangkau. Umpan tulus dari seorang Tara, namun dibalas dengan luka yang serius dan terpaksa harus dibuang dengan halus. Balik lagi terjadi serangan dari anak-anak Pucangan. Arvin masih Arvin datang seorang Andrea. Soleh yang dimasuk oleh kepada Nathan, masih Fajar alur tidak. Teguh. Wow, belum gagal, kesempatan emasnya hilang daripada Perseba Babatsari. Sangat bagus momen, begitu indah, namun belum bisa dimaksimalkan, sayang. Gawang yang sudah menganga tadi tunggu oleh seorang Agus Riyandi, namun sepakan dari seorang Apik masih melebar ke sisi timur, tak mampu mengubah keadaan, tak mampu mengubah skor, tetap saja masih kacamata. Balik lagi, tendangan bebas akan dilakukan anak-anak Perseba. Tara kali ini akan mengeksekusi. Tara lambungkan bola. Coba ini tuju. Cantik. Umpan yang cantik, namun pergerakan dari Agus Riyandi juga cantik. Kembali ke terletak. Ada seorang Raihan harus terpaksa meninggalkan gawangnya untuk mematahkan serangan dari anak-anak PS Pucangan. Lemparan ke dalam untuk PS Pucangan. Bola dari sarang Yuda pada Soleh mendapat gangguan dari Arif Nur Rahman. Masih Arif Nur Rahman, kandas oleh seorang Yuda. Kirimkan. Jual beli tukar tambah serangan terjadi di menit awal-awal babak kedua kali ini. Kembali Irfan, Persebo Wonosari mencoba menganulir bola melalui serangan pendek Andreas, tak jelas umpannya. Balik Irfan pendek saja pada Yubi pada Arif, sang kapten kali ini. Coba Arif Nur Rahman, susur sebelah barat. Arif Nur Rahman yang dimaksud adalah Apik, masih Apik.
pada Fajar. Shooting kerasnya masih berbentur badan dari punggawa kerajaan Bujangan. Lagi masih dalam penguasaan Teguh. Lagi masih anak-anak Bujangan. Pendek yang dimaksud Nathan, tak mau menjangkau. Masih ada Fajar sendirian. Balik lagi. Seorang Fajar harus jatuh bangun. Umpan tinggi. Berapa Pak skornya Pak? 0-0. 0-0. Iya, babak 2. Peluang api kena nembus. Oh, nembus yang main nih. Main ya. Jalan bebas Kiper wes mendekati longo. dari PS Bujangan. Kali ini melalui sudut yang berbeda, melalui titik yang berbeda. Rupa-rupanya akan dilakukan oleh seorang Fajar. Nomor punggung 5 dari Perseba Becari. Fajar lakukan. Wow, sundulan Lagi-lagi belum berhasil Agus Riyadi. untuk menjebol gawang Young Boys. Ya, Kayaknya masih mengisap jempol serangan kali ini dari Babatsari. Nathan menjadi target man kali ini. Datang Andreas pendek pada Fajar. Kembali Babatsari melakukan serangan. Gagal. Kontrol bola yang kurang epic rupanya. Kembali counter attack lebar pada Yuda. Masih Yuda. Pindahkan bola pada Nathan. Namun lagi-lagi tak ada kawan di tengah. Dengan mudahnya sang kapten Ari mengkondisikan pertahanannya pada Fajar umpan dada. Datang sampai di gol. Fajar rupanya Terlalu tinggi mengangkat kaki. wasit Babatsari. dari PS Bujangan nomor punggung 9 Diego Armando keluar. Masih nomor punggung 14 Wahyu Col. Ya, tendangan bebas untuk Young Boys Bujangan. Sudah lakukan, balik lagi. Sangat berbahaya. Bola antara. Belum juga ada yang kebobolan. Masih kacamata. Kacamata. 0-0. Seorang kapten Ari. Wasit pergantian pemain dari Perseba Babatsari A. Nomor punggung 8 Andreas Iqbal keluar. Masuk nomor punggung 7 Bayu Eka. Nomor punggung 8 Iqbal Andreas keluar. Masuk nomor punggung 7 Bayu Eka. Respon cepat dari para pelatih baik PS Bujangan maupun PS Perseba Babatsari memanfaatkan waktu fase di babak kedua kali ini. Rupanya kedua kesebelasan tak mau mengambil resiko. Jika sampai terjadi adu penalti, susur sebelah barat Arifur Rahman pendek saja pada Teguh rupanya. Lakukan bola sampai dituju. Lagi-lagi seorang Apik tak mampu memaksimalkan umpan yang dilesatkan dari seorang Teguh. Kali ini kembali lagi seorang Agus Riyadi nomor punggung 77. Didatangkan langsung dari kota Semarang. Kirimkan bola, lambungkan, datang tingginya bola. Siapa yang dituju? Yuda kandas oleh kaki seorang kapten. Masih Nathan mendapat gangguan dari nomor punggung 11 Sabit Wibowo. Ya, tendangan bebas untuk Bujangan karena gendoli. Gendoli. Ya, clutching atau gendoli pemain. Balik lagi PS Bujangan mendapatkan tendangan bebas. Kali ini Patrikah yang akan mengambil. Ancang-ancang jauh di sana dengan gesturnya melalui kaki kiri sudah lesatkan. Aduh, Namun masih ya punya pas masuk seorang Rehan gawang. mengamankan bola. Tapi ada orangnya.
Balik lagi Yubi, masih Yubi. Yubi langsung lambungkan bola. Siapa yang dituju seorang Apik luar banyak. Namun dua center back ini masih lagi dalam penguasaan. Anak-anak Bucangan. Yuda yang dituju. Wow. Yuda bola yang kurang cermat. Jatuh di kaki seorang Yubi. Yubi kepada Ari. Masih Ari, pendek saja pada Arif Rahman. Masih Arif Rahman menguasai bola. Pendek pada Fajar. Masih Fajar. Coba pindahkan alur serangan. Apik yang dituju. Datang seorang Irfan membantu serangan. Irfan pada seorang Apik. Masih Apik. Apik mendekati kotak 16. Pendek saja pada Irfan. Irfan. Masih lagi. Apik datang lagi. Sepakan Fajar kembali lagi mengancam, namun sayang masih berada jauh tinggi di atas Mister Gawang. Yang dijaga, yang ditunggu bersemayam seorang nama Agus Riyandi sore kali ini. Agus Riyandi siap-siap melepaskan umpan jauh. Umpan LDR membelah lautan, samudra. Tinggi datangnya bola. Siapa yang dituju? Kandas oleh kepala seorang Tara, namun jatuh di kaki Soleh. Masih saja Arvin dibiarkan. Lemparan ke dalam untuk anak-anak Wahyu Sol. Masih kandas lagi Tara, Yuda, Soleh mengganggu pergerakan dari seorang Irfan. Tindakan alur serangan bola. Teguh yang dituju. Masih Teguh. Umpan kurang cermat, mampu dipotong. Datang sampai di Bowo. Fajar. Masih Bayeka. Maksudnya pada Teguh. Masih Teguh. 1-2 pemain mengganggu, menghambat pergerakan dari seorang Teguh. Yuda melakukan counter attack bersama Nathan rupa-rupanya. Nathan, Yuda lagi, masih Nathan, memasuki kembali ke penalti. Ada Wahyu Sol, potong bola oleh seorang Yubi rupanya. Balik lagi, Fajar turun untuk membantu pertahanan. Siapa yang dituju? Alurkan bola, ada Teguh. Namun lagi-lagi kokohnya center back dari PS Bucangan ini mampu mengclear serangan demi serangan dari PS Bawasari. Lambungkan bola siapa yang dituju? Belum berhasil kali ini, sundulan berulang kali. Babak 2 sudah lumayan ramai sekali, masih 0-0, berbalas serangan. Sayup-sayup terdengar gemuruhan perkusi dari supporter Ultras Persib Bawasari untuk membakar semangat rekan-rekannya yang sudah berjuang memperebutkan satu tempat di babak 4 besar kali ini. Namun pergerakan balik lagi, bola dihadapi untuk PS Bucangan. Kali ini Yuda pendek kepada seorang Nathan mendapat pengawalan khusus dari seorang Arif Nurrahman. Terjadi dua-duanya, bangkit lagi, datang kembali seorang Fajar, mendekat sampai Ibo mengganggu pergerakan. Sayang sekali umpan dari seorang Marfunkah mampu dimaksimalkan oleh anak-anak Bucangan. Balik lagi Yubi masih pendek, Yubi kepada Sapit Ibowo. Sapit Ibowo masih menimbang bola. Siapa yang dituju? Lambungkan bola pada Bayu Eka. 2 orang harus menghentikan pergerakan dari seorang Bayu Eka. Kembali Nathan susur belah sebelah timur, nomor punggung 4. Baru saja masuk seorang Arwen. Namun lagi-lagi si kulit bundar tak mampu dikejar oleh seorang Arwen. Lemparan dalam untuk anak-anak Persib Bawasari. Kali ini dilakukan oleh seorang Irfan. Masih Irfan. Kandas kaki oleh seorang Nathan. Berbahaya sekali seorang Yuda. Namun antisipasi sikap dari seorang Kapten Ari mampu menggagalkan rencana tendangan
Shooting keras dari seorang Yuda. Nathan lagi, masih menguasai bola Nathan. Masih Nathan. Pada siapa rekan yang akan dituju? Rubah-rubahnya. Kali ini Yuda, bola chip saja yang dimaksud kepada Gus Miftah. Namun sayang sekali, kali ini giliran anak-anak Perseba mencari keberuntungannya. Fajar, namun sayang sekali dua sentuhan dari seorang Fajar mencoba tendangan spekulasi, namun lagi-lagi masih melebar ke sisi sebelah barat. Gawang dari seorang Agus Riyandi. Kali ini Agus Riyandi masih sudah dilakukan. Agus Riyandi tinggi dadanya bola dihambat oleh Arif Nur Rahman. Balik seorang Teguh. 1, 2, 3 pemain mencoba menghentikan laju dari seorang Teguh. Masih Teguh kepada Irfan. Lagi-lagi kandas. 1, 2 pemain kali ini terjadi serangan balik. Wahyu Col bergelut dengan seorang Ari. Menarik sekali kali ini. Di sisi sebelah barat ada nama Wahyu Col bersama Arif Nur Rahman, yang mana kedua-duanya adalah teman rekan satu tim ketika masih berada di PSM Jaya Kebumen yang melaju ke kota Kalimantan besar mewakili Kabupaten Kebumen. Namun kali ini mereka harus berbeda lambang di dada. Lagi sang kapten Wawan mendapat serobotan dari seorang Teguh, namun masih dalam penguasaan kaki anak-anak. Arwin, masih Arwin, pendek saja. Nathan, masih Nathan. Siapa yang dituju? Nathan, masih Nathan. Waduh. Makri rupanya mencoba keberuntungan dari titik luar kotak penalti. Namun lagi-lagi sepakan kaki terkuatnya belum mampu mengubah keadaan, belum mampu mengubah skor. Arif Nur Rahman mencoba dari sisi sebelah barat, pendek saja pada Teguh, masih Teguh mencoba dari satu pemain, masih Teguh masih sendirian, satu pemain dilewati. Namun lagi-lagi sang pengadil menilai pergerakan ada sebuah pelanggaran, jadi katakan bebas untuk anak-anak PS Kucangan. Iya, oke, balik lagi juga yang dituju. Masih balik lagi, masih Nathan atau pada nomor punggung 20 ada seorang Fatri. Balik lagi Yuda kirimkan bola, masih dari pada Arwen, namun gagal. Datang masih saja nomor punggung 5 kali ini Ilmi masih nomor punggung 12 bergelut dengan seorang Eka. Balik lagi Arwen, dapat gangguan, keliru saja oleh sang kapten Arif. Namun bola meninggalkan sisi sebelah belakang gawang, menghasilkan dengan pojok untuk PS Kucangan. Balik yang ancang-ancang mulai sudut sebelah timur. Tendangan pojok untuk PS Kucangan sudah dilakukan. Datangnya pada Yuda rupa-rupanya. Balik Yubi, masih Yubi membayang-bayangi siapa yang dituju. Kembali lagi asisten wasit 2 seorang Agus Celi mengangkat benderanya tinggi-tinggi. Rupa-rupanya 2 pemain dari PS Kucangan memasuki jebakan offset dari anak-anak Perseba Batsari. Balik lagi Fajar mencoba peruntungannya, mulai susur sebelah barat. Ada Teguh, masih Teguh, sebelah Fajar, masih Fajar. Siapa yang dituju? Fajar coba lewati satu pemain, masih Fajar, masuk ke gelombang gelas. Sayang sekali, kembali kandas. Apa merek-merek? Masih saja
Agus Riyandi, lambungkan bola, kandas, lengkapi, Fajar, bayang-bayangnya oleh sang kapten Wawan, masih Fajar, dorongan rubah-rubahnya, terlihat oleh sang pengambil, menjadikan tendangan bebas untuk PS Kucangan, aman bersama-sama. Kita lihat satu punggawan dari PS Kucangan tersungkur kebelahan, instruksi dari sang wasit medis untuk masuk. Kali ini Bung Rizky bertugas menjadi medis. Aduh, final. Enggak seru nih, Mbak. Peluangnya banget, bagus kira-kira 16 detik. Seru. Yuk, gaspol. Ganti pemain. Itu kram kakinya. Kram itu kakinya tuh. Rupanya Bang Budi harus mendapatkan perawatan di luar lapangan hijau. Kali ini masih mendapatkan perawatan oleh seorang Rizky. Kali ini lambung dadanya bola, Arif Nur Roman kembali memenangkan duel udara. Wahyu Col mencoba nomor punggung 14 ini, pendek saja, masih Wahyu Col, umpan 1-2, Wahyu Col datang seorang juga, kandas lagi, masih Nathan menguasai bola, masih Nathan lebarkan lagi, siapa yang dipilih? Namun sayang umpannya tak mampu mendekati seorang kawan, rekan dari PS Kucangan. Irfan pendek saja, Sapit Wibowo, masih Sapit Wibowo, pindahkan alur serangan melalui seorang kaki seorang Fajar, masih Fajar pendek pada Irfan, masih Ari mencoba duel kerjasama dengan seorang Yubi, mengandaskan lagi-lagi kandas Yubi, masih Yubi balik lagi pada Fajar, masih Fajar pendek saja. Apa mending? Kali ini terjadi pelanggaran, benturan demi benturan dari PS Persebaya Syariah menghasilkan tendangan bebas untuk PS Kucangan. Kali ini akan dilakukan oleh sang kapten sendiri, seorang Wawan nomor punggung 21 ini. Antang-antang jauh di sana, siapa yang dituju sudah lakukan. Sayang sekali, lagi-lagi kembali seorang Tara mampu mematahkan, datang Bayu Eka untuk membantu serangan. Masih saja nomor punggung 12 sudah menghalang Yusuf pada seorang Ivan, masih melakukan. Lagi-lagi seorang Yusuf rupanya kali ini yang mengandaskan. Mampukan bola pindahkan alur serangan, siapa yang dituju kurang jelas. Namun datang seorang Arif untuk memastikan bola benar keluar, menjadikan tembakan jalan untuk Persebaya Sari. Sudah lakukan, baik pada Fajar, masih Fajar, pindahkan alur bola sesuai dengan ada seorang Teguh baru saja mengejar bola bersama nomor punggung 5, masih Teguh. Apa yang terjadi? Rupanya tidak terjadi apa-apa. Lemparan di dalam untuk PS Kucangan sudah dilakukan, kandas oleh kaki Bayu, balik lagi lemparan di dalam. Anak-anak Kucangan masih mendominasi serangan di sore kali ini, maksudnya pada Wahyu Col. Wahyu Col sudah mengalami serangan Yubi, masih Wahyu Col, Yubi datang dengan tanggung jawab mengamankan Sapit Wibowo, pendek susur tanah berarti Aku pada Fajar, bola sedikit liar, Fajar 1-2 pemain mencoba untuk melewati, namun kandas lagi, barang ke dalam, Tahannya yang hitam. untuk PS Babak Sari, Arif Nur Rahman lakukan,
pada Ari, sang kapten Ari. Siapa yang dituju? Tandas lagi, datang nomor punggung 20. Ini Yuda, bola dalam penguasaan Yuda. Nathan gagal melakukan bola. Wahyu Sol, namun lagi-lagi seorang Rehan melakukan bola. Baca yang dituju, dapat gangguan dari sang kapten Wawan. Wahyu Eka gagal lagi, coba lagi. Sambungkan bola, ada Tara di sana, masih Yuki bersama Yuda. Yuki juga, Petri, masih Yuki juga, masih Ari, dan sikap memotong pergerakan dari seorang Nathan. Wasit menghentikan. Ada satu orang pemain, sang kapten luar-biasa dari PS Pucangan. Kita berdoa bersama-sama supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di pertandingan kali ini, pertandingan sore kali ini. Medi sudah masuk, Bung Rizky yang bertugas kali ini. Informasi untuk laga sore besok di fase semifinal ada Lobo Ijo Pesalangan yang akan menghadapi Jelegi. Kukulinangun. Pesalangan versus Kukulinangun di hari Kamis di jam dan tempat yang sama. PS Lobo Ijo akan menjamu tamunya PS Kukulinangun. Balik berbol, Tara lakukan, lebarkan, Teguh bersama Teguh Eka, masih Teguh, ada seorang Tara, Apik coba syuting, bola susur Tara, kencang, namun sikapnya Agus Riyandi mematahkan, sepakan kencang dari seorang Apik. Balik lagi, Wawan sudah bisa bangkit melanjutkan perjuangan untuk PS Pucangan. Siapa yang dituju? Ada Yuda masih Yuda pada Nathan, namun Wawan datang melepaskan tendangan. Datang seorang Apik membantu pertahanan. Bola skrimmit yang jelas-jelas sangat berbahaya kali ini, namun lagi-lagi tidak mampu dimaksimalkan oleh anak-anak Pucangan. Bali Yuda lagi-lagi asisten wasit 2. Rupa-rupanya pertandingan di sore kali ini, pertandingan Ya, akhir dari harus berakhir pertandingan dengan skor 0-0 sang wasit dan akan ada seorang pilihan adu penalti. bangsa kalahnya tanda berakhirnya babak kedua sore kali ini. Pada rekan-rekan panitia untuk bisa menempati posisinya seperti kemarin ataupun seperti yang sudah didiskusikan, Rizky sudah melancarkan adu penalti pada laga kali ini, pada laga sore ini. Dan kami himbau dan kami harap kepada penonton untuk tidak memasuki, untuk tidak mendekat gawang ataupun